Halo Dan ya cuy, nah, bertemu lagi bersama aku dan ya di video kali ini kita masuk berpadanan lagi ya, karena berpadanan ini ngeditnya lumayan asyik ya kan, terus nggak perlu ribet-ribet cari materi, jadi ya bisa seleluasa mungkin, bisa ngapain aja di segmen berpadanan, bisa ngeplot mungkin, bisa ngapa-ngapain lah pokoknya. Bisa segala hal. Jadi di sini aku mau cerita tentang bercerita tentang sebuah cerita. Ya betul, ya betul. Bercerita tentang sebuah cerita, bercerita tentang sebuah cerita mengenai seseorang yang bosan hidup. Atau cerita ini itu dinamai dengan bosan hidup. Jadi ceritanya itu berawal dari seorang pria yang mendatangi seorang guru. Katanya si pria, "Guru, saya sudah bosan hidup, benar-benar jenuh. Rumah tangga saya berantakan, usaha saya kacau. Apapun yang saya lakukan selalu gagal. Saya ingin mati." Sang guru pun tersenyum. "Oh, kamu sakit?" "Tidak, guru. Saya tidak sakit, saya sehat. Hanya jenuh dengan kehidupan. Itu sebabnya saya ingin mati." Seolah-olah tidak mendengar pembelaannya, sang guru meneruskan, "Kamu sakit dan penyakitmu itu bernama alergi hidup. Ya, kamu alergi terhadap kehidupan. Banyak sekali di antara kita yang alergi terhadap kehidupan. Kemudian tanpa disadari kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma kehidupan. Hidup ini berjalan terus. Sungai, kehidupan ini mengalir terus. Tapi kita menginginkan keadaan status quo kita berhenti di tempat. Kita tidak ikut mengalir, itu sebabnya kita jatuh sakit. Kita mengundang penyakit dan penolakan kita untuk ikut mengalir bersama kehidupan membuat kita sakit." Wow, main bijak kan kata si guru ini. Jadi kata-katanya aja kita bisa, kalau guru ini lumayan oke gitu. "Usaha pasti ada pasang surutnya. Dalam berumah tangga, pertengkaran kecil itu memang wajar. Persahabatan pun tidak selalu langgeng. Apa sih yang abadi dalam hidup? Kita tidak menyadari sifat kehidupan. Kita ingin mempertahankan suatu keadaan, kemudian kita gagal, kecewa, dan akhirnya menderita. Penyakitmu itu bisa disembuhkan asal kamu benar-benar bertekad ingin sembuh dan bersedia mengikuti petunjukku," kata sang guru. "Tidak, guru. Tidak, saya sudah betul-betul jenuh." "Tidak, saya tidak ingin hidup." Pria itu menolak tawaran sang guru. "Jadi kamu tidak ingin sembuh? Kamu betul-betul ingin mati?" "Ya, memang saya sudah bosan hidup." "Baiklah, kalau begitu besok sore kamu akan mati. Ambillah botol obat ini, malam nanti minumlah. Separuh isi botol ini, sedangkan separuh sisanya kamu minum besok sore jam 6. Maka esok jam 8 malam kamu akan mati dengan tenang." Wow, lumayan berani ya kan statement si guru ini. Lumayan mengerikan juga. Kemudian kini giliran pria itu yang menjadi bingung. Sebelumnya, semua guru yang ia datangi selalu berupaya untuk memberikan semangat hidup. Namun, guru yang satu ini aneh. Alih-alih memberikan semangat hidup, malah menawarkan racun. Tetapi ia memang sudah betul-betul jenuh. Ia menerimanya dengan senang hati. Setibanya di rumah, ia langsung menghabiskan setengah botol racun yang disebut obat oleh sang guru tadi. Lalu ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sungguh terasa begitu rileks, begitu santai. Tinggal satu malam, satu hari, ia akan mati. Malam itu, ia memutuskan untuk makan malam bersama keluarga di restoran Jepang. Suatu yang tidak pernah ia lakukan selama beberapa tahun terakhir. Ini adalah malam terakhirnya. Ia ingin meninggalkan kenangan manis sambil makan. Ia bersenda gurau. Suasananya amat harmonis. Sebelum tidur, ia mencium bibir istrinya dan berbisik, "Sayang, aku mencintaimu." Sekali lagi, karena malam itu adalah malam terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan manis.
Esoknya, sehabis bangun tidur, ia membuka jendela kamar dan melihat keluar. Tiupan angin yang sepoi-sepoi itu menyegarkan tubuhnya, dan ia tergoda untuk melakukan jalan-jalan pagi. Setengah jam kemudian, ia kembali ke rumah dan menemukan istrinya masih tertidur. Tanpa membangunkannya, ia masuk dapur dan membuat 2 cangkir kopi. Satu untuk dirinya, satu lagi untuk istrinya. Karena pagi itu adalah pagi terakhir ia ingin meninggalkan kenangan manis. Sang istri pun merasa aneh sekali. Terus sang istri ini nanya ke dia, "Sayang, apa yang terjadi hari ini? Selama ini mungkin aku salah, maafkan aku sayang," kata sang istri cuy. Dan lucunya, di kantor ia menyapa setiap orang, bersalaman dengan setiap orang, membuat para stafnya menjadi bingung. Hari ini kok bos kita itu aneh ya? Dan sikap mereka pun langsung berubah. Mereka pun menjadi lembut. Karena siang itu adalah siang terakhir ia ingin meninggalkan kenangan manis. Tiba-tiba segala sesuatu di sekitarnya berubah. Ia menjadi ramah dan lebih toleran, bahkan menghargai terhadap pendapat-pendapat yang berbeda. Tiba-tiba hidupnya menjadi indah. Ia mulai menikmatinya. Agak-agak aneh gitu ya kan. Pulang ke rumah jam 5 sore, ia menemukan istri tercintanya menungguinya di beranda depan. Kali ini justru sang istri yang memberikan ciuman kepadanya. "Sayang, sekali lagi aku minta maaf kalau selama ini aku selalu merepotkanmu." Anak-anak pun tidak ingin ketinggalan, maksudnya anak-anaknya ya kan. "Ayah, maafkan kami semua. Selama ini ayah selalu tertekan karena perilaku kami." Tiba-tiba sungai kehidupannya mengalir kembali. Tiba-tiba hidup menjadi sangat indah. Ia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Tapi bagaimana dengan setengah botol yang sudah ia minum sore sebelumnya? Datangi sang guru. Melihat wajah pria itu, rupanya sang guru langsung mengetahui apa yang telah terjadi. "Buang saja botol itu. Isinya hanya air biasa. Kau sudah sembuh. Apabila kau ingin hidup dalam keinginan, apabila kau hidup dengan kesadaran bahwa maut dapat menjemputmu kapan saja, maka kau akan menikmati setiap detik kehidupan. Leburkan egomu, keangkuhanmu, kesombonganmu. Jadilah lembut selembut air dan mengalirlah bersama sungai kehidupan. Kau tidak akan jenuh, tidak akan bosan. Kau akan merasa hidup itulah rahasia kehidupan. Itulah kunci kebahagiaan. Itulah jalan menuju ketenangan." Akhirnya setelah gurunya berkata begitu, sang pria mengucapkan terima kasih dan menyalami sang guru. Lalu ia pulang ke rumahnya untuk mengulangi pengalaman malam sebelumnya. Konon ia masih mengalir terus. Ia tidak pernah lupa hidup dalam kekinian. Itulah sebabnya ia selalu bahagia, selalu tenang, dan selalu hidup. Ini adalah cerita yang lumayan keren yang aku dapetin dari buku yang berjudul Bertahan Hidup dari Hendy Kurnia. Menghimpun kekuatan untuk bangkit dan menang. Ada banyak cerita-cerita keren di sini yang luar biasa menginspirasi ya kan. Ada banyak pelajaran hidup juga yang udah aku baca tuh cerita-cerita di sini. Jadi ya lumayan keren dan oke. Dan ini adalah salah satu cerita yang bikin memorable banget. Apalagi sama sang guru. Sangat sulit di zaman sekarang ini kalau kita nemu guru yang seperti itu. Atau apalagi ya zaman-zaman TikToker sekarang ya kan. Walaupun nggak ada korelasinya mungkin. Cuman kalau ada guru yang gini di kehidupan nyata luar biasa. Dan pesan moralnya juga
lumayan dalam. Kita disuruh untuk meleburkan ego, keangkuhan kita dan kesombongan kita, dan kita disuruh untuk menjadi lebih lembut agar kehidupan kita itu bisa mengalir seperti yang seharusnya. Jadi kita tidak pernah kepikiran untuk bunuh diri dan akan selalu bahagia, selalu tenang, dan selalu hidup. Wow, lumayan keren ya kan. Itu aman tidak bisa didapetin dari cerita ini kalau bagiku sendiri ya kan. Itulah, daripada kita berpanjang kali lebar kali tinggi ya kan, mana ceritanya juga udah selesai ya. Ini dia perperdaan episode 2. Terima kasih udah nyimak, terima kasih udah nyimak, and see you, see ya, bye.